Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang tokoh evolusi zaman Yunani kuno serta tokoh evolusi organik zaman kebangkitan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Septian Wedi dan juga Korena, yang dimana dengan MK evolusi dengan dosen pengapu Ibu Azanusula Putri, SPD MPD. Nah, pada materi kali ini presentasi yang pertama yaitu adalah A. Tokoh evolusi zaman Yunani kuno. Yang pertama itu adalah ada Plato. Nah, pada Plato pada abad ke-427 sampai 347 sebelum Masehi, ia membayangkan seorang pencipta yang menciptakan dunia dari kehancuran dan kemudian ia menciptakan dewa-dewa yang lalu membuat manusia laki-laki, wanita, dan hewan timbul dari reinkarnasi dari jiwa laki-laki. Yang makin cacat jiwa itu makin juga rendah reinkarnasinya. Nah, itu menurut Plato. Jadi menurut Plato ini ibaratnya manusia itu akan bereinkarnasi secara terus-menerus. Itu menurut Plato. Yang kedua itu adalah Aristoteles pada abad 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, pendapatnya adalah pandangan mengenai hidup ini berlaku selama 2000 tahun. Spesies diyakini telah berpanen sempurna dan tidak dapat berkembang lagi. Yang artinya Aristoteles mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya metafisika alam ini dapat mengubah organisme dan habitatnya dalam bentuk sederhana menjadi bentuk kompleks, yang dimana evolusi ini berdasarkan secara alam tersebut ya. Misalkan dari perkembangan zaman ada perubahan dari bentuk sederhana menjadi bentuk kompleks. Nah, itu menurut Aristoteles. Nah, kemudian ada menurut yang ketiga adalah Anaximander, yaitu pada abad 611 sampai 547 sebelum Masehi. Nah, di sini ia berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk akuatik mirip ikan yang mengalami proses evolusi. Nah, kalau tadi menurut Aristoteles ini evolusi metafisika alam ya, yang berdasarkan dari maksud metafisika alam mengubah organisme dan habitatnya menjadi sederhana kompleks. Nah, kalau Anaximander ini ia berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk hidup mirip akuatik. Kalau misalkan kalian pernah nonton film DC Aquaman, nah seperti itu. Manusia itu berasal dari Atlantik, yang dimana makhluk akuatik mirip ikan baru berevolusi gitu. Dipandangnya sebagai pelopor dari ajaran desensasi atau ajaran penurunan karena ia mengajarkan bahwa kosmos mungkin terbentuk dari kekacauan atau chaos. Kehidupan makhluk muncul dari zat mati, dan makhluk tingkat-tingkat muncul dari makhluk tingkat rendah. Nah, selanjutnya itu adalah ada Empedolas dari abad 490 sampai 430 sebelum Masehi. Nah, Empedolas adalah seorang filosof Yunani. Ia mengatakan bahwa teori kehidupan berasal dari lumpur hitam. Nah, dari lumpur hitam ini mendapatkan sinar matahari dan berubah jadi makhluk hidup. Nah, evolusi yang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka-ragam seperti sekarang ini. Nah, teori mereka itu berdasarkan manusia itu dari lumpur gitu. Dari lumpur. Lalu kemudian ada Thales dari abad ke-636 sampai 546 sebelum Masehi. Menurut pendapatnya, semua berasal dari air, sama kayak tadi Anaximander. Ya, Thales ini semua berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Dari pendapat itu, kita artikan bahwa apa yang disebut sebagai ark, asas pertama dari alam semesta adalah air. Katanya semua berasal dari air dan semua kembali menjadi air. Bahwa bumi terletak di atas air
dan bumi merupakan bahan yang muncul dari air dan terapung di atasnya. Begitulah katanya. Nah, yang kemudian adalah materi teori evolusi kebangkitan. Nah, setelah tadi ada teori-teori pra-Darwin, sekarang teori-teori kebangkitan. Yang pertama adalah ada Count de Buffon yang pada tahun 1707 sampai 1788. Hasil eksperimennya yang meyakinkan dia bahwa binatang mempunyai kecenderungan diri sendiri dari tipe-tipe aslinya sesuai dengan perjalanan waktu dengan adanya radiasi bentuk secara bertahap memperkirakannya sebagai akibat adanya saling kawin, di mana variasi ini terjadi ada pengaruh alam sekitar yang diwariskan adalah penimbunan variasi. Jadi ibaratnya menurut di Buffon ini, ketika hewan satu dengan hewan menikah kawin yang lainnya akan menjadikan variasi-variasi baru seperti itu. Juga pengaruh alam yang sekarang diwariskan seperti itu ya. Yang kedua adalah Sir Charles Lyell pada 1797 sampai 1875. Ada beberapa kesimpulan yang berpendapat ditarik bahwa pemikiran Lyell ini untuk membangun teori evolusinya kelak. Yang pertama, bumi jauh lebih tua dari pemikiran Uskup Ussher yang menjumlahkan geonologi dalam kitab Kejadian sehingga beliau mendapatkan bumi diciptakan 4000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, benua dan daratan pegunungan tidak dibentuk oleh air bah Nabi Nuh, melainkan oleh hujan, erosi, angin, gempa bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, fosil yang berada di strata bumi merupakan bagian kecil dari spesies hidup sekarang. Nah, itu dia pendapat-pendapat dari Sir Charles Lyell. Nah, yang ketiga ada Erasmus Darwin. Nah, apa sih Erasmus Darwin ini? Dari tahun 1731 sampai 1802. Erasmus Darwin ini adalah kakek Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi kebangsawan Inggris. Teorinya adalah evolusi terjadi adanya bagian fungsional terhadap stimulasi adalah diwariskan. Jadi menurut dia itu adalah bahwa evolusi terjadi bagian fungsional dan stimulasi diwariskan. Misalkan pemikiran kera akan pemikiran kera nanti kelaknya akan diwariskan seperti stimulasinya seperti itu yang akan di masa datang, ataupun hewan-hewan lainnya yang memiliki stimulasi yang sama berarti hewan itu mirip stimulasi yang masa dulu seperti itu. Yang keempat adalah Jean Baptiste de Lamarck. Nah, 1744 sampai 1829. Nah, Jean Baptiste de Lamarck ini adalah seorang ahli biologi bangsawan Prancis yang memiliki suatu gagasan dan penulisan dalam bukunya berjudul Philosophic. Apa sih Philosophic? Melihat adanya kecenderungan makhluk sederhana yang berubah jadi makhluk kompleks dengan prinsip adanya proses perubahan menuju kesempurnaan. Perubahan kesempurnaan ini menurut Lamarck karena harus beradaptasi pada lingkungannya. Nah, ini dia. Jadi contohnya jerapah itu dulu merupakan, menurut Lamarck ini, jerapah dulu itu merupakan hewan berleher pendek. Karena dia makan daun di pohon, semakin habis yang pohonnya, daun yang berada di bawah, semakin tinggi makanan yang berada tinggal yang atas, sisa di atas, maka makanan itu tidak bisa menjangkaunya, cuma dia berusaha karena juga kondisi mungkin kelaparan, jadi sehingga secara tidak langsung lehernya menjadi panjang. Nah, seperti itu. Itulah menurut Lamarck. Nah, kemudian ada yang kelima itu George Cuvier. Nah, di tahun 1769 sampai 1832. Nah, merupakan ilmuwan yang pertama mencari tahu titik awal evolusi berdasarkan timun fosil. Nah, Cuvier ini mengembangkan teori katastrofi atau bencana alam. Berdasarkan teorinya dahulu,
Setelah terjadi bencana alam yang secara tiba-tiba seperti banjir besar yang menyebabkan perpindahan satu makhluk ke tempat lain, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan suatu spesies secara tiba-tiba. Meski begitu, Kuiper termasuk dalam golongan ilmuwan yang tidak percaya akan adanya perubahan drastis pada suatu makhluk hidup. Nah, dari teori-teori tersebut ada beberapa pendapat-pendapat. Mungkin kita bisa bahas pendapat-pendapat itu. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.